Bahwa saya Rinda Trisnawati. Saya ingin sedikit menjelaskan atau kita bahas atau bedah buku yang kemarin baru terbit. Sedikit informasi buat teman-teman, ini adalah buku yang ditulis secara bersama-sama dengan beberapa rekan dosen lainnya, baik di kampus yang sama maupun di kampus yang berbeda. Dan ini adalah ide bersama, kemudian hasil karya tulis bersama. Yang pertama yang tentunya kami niatkan untuk sebagai pengamalan ilmu kami yang semoga bisa bermanfaat buat banyak orang. Kemudian yang kedua, kami ingin juga berkontribusi di dunia pendidikan meskipun melalui hal-hal dan tulisan-tulisan kecil seperti ini. Jadi buku ini judulnya adalah Konsep dan Implementasi Pendidikan di Indonesia. Jadi di sini membahas tentang bagaimana falsafah pendidikan, kemudian kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Nanti kita coba cek di daftar isi. Ya, ini salah satu buku yang diterbitkan oleh Zahir Publishing ya di Yogyakarta, yang sudah ada ISBN-nya. Jadi insya Allah ini buku yang diakui dan cukup direkomendasikan untuk teman-teman yang sekarang mungkin kuliah atau berkecimpung di dunia pendidikan. Baik, ini adalah daftar isi dari buku ini. Saya akan bantu menjelaskan. Yang dibahas di bab pertama itu ialah berkaitan dengan manajemen pendidikan, kemudian landasan-landasan pendidikan, kemudian falsafah pendidikan khususnya pendidikan Islam. Kemudian di sini juga dimasukkan materi tentang PAI atau pendidikan agama Islam itu sendiri, termasuk di dalamnya ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAI. Jadi buku ini cukup lengkap. Ini baru di bab awal. Kemudian di bab selanjutnya juga dilengkapi dengan pendidikan akhlak dan karakter ya. Jadi tidak hanya membahas tentang kebijakan-kebijakan umum dan falsafah aja. Jadi di sini juga membahas tentang bagaimana pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Kemudian di bab selanjutnya juga ada dilengkapi dengan pendidikan dalam keluarga, karena memang pendidikan itu tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja ya. Jadi kita harus membahas pendidikan dari semua aspek, baik dari formal, non formal maupun informalnya nanti. Kemudian selanjutnya juga dijelaskan beberapa metode pembelajaran dalam pendidikan. Ini juga menjadi referensi yang baik buat para pendidik untuk mengkombinasi metode-metode yang ada dengan metode-metode yang mungkin belum pernah dilaksanakan di kelas. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap pembelajaran. Kenapa? Karena sesulit apapun pembelajaran atau materi yang kita sampaikan, ketika kita menggunakan metode yang tepat dan kita punya kemampuan yang memadai untuk menyampaikan, maka materi tersebut akan menjadi materi yang menyenangkan bagi para siswa. Kemudian dua bab terakhir dilengkapi dengan pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan kebudayaan ini adalah pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak akan bisa terlepas, tidak akan bisa terpisahkan, dan mereka saling berkesinambungan. Kemudian yang terakhir ditutup dengan pendidikan anak usia dini. Jadi di dalam buku ini cukup lengkap, baik itu pendidikan yang dilihat dari aspek formalnya, informalnya, dan non formalnya. Jadi buat teman-teman yang barangkali berminat untuk memiliki buku ini sebagai salah satu koleksi dan sumber bacaan yang bisa teman-teman save atau simpan di rumah, bisa menghubungi para penulis yang ada di sini, barangkali kenal, atau melalui saya secara langsung juga bisa. Jadi semoga harapan kami buku ini bisa semakin menebar manfaat, bisa masuk ke cetakan kedua, ketiga, dan selanjutnya ya. Jadi mohon doanya agar kami sebagai penulis selanjutnya terus bisa berkontribusi melalui tulisan-tulisan kami, khususnya di dunia pendidikan, agar selalu memberikan informasi-informasi terkini
dan terupdate berkaitan dengan dunia pendidikan. Terima kasih teman-teman. Semoga semuanya bisa support buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.